Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Sulaiman. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana cara menentukan harta peninggalan yang akan diwariskan ketika di dalam harta itu terdapat harta bersama. Contoh suatu khususnya dalam hubungan suami istri. Bagaimana cara menentukannya jika harta itu merupakan harta bersama dalam suami istri? Jadi dalam hukum waris Islam, harta bersama merupakan bagian harta peninggalan. Jadi ketika suami atau istri meninggal, maka harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan mereka menjadi harta peninggalan suami atau istri yang meninggal. Namun untuk menentukan hak suami dan istri atas harta bersama, penghasilan harta bersama tersebut dilihat dari siapa modal yang digunakan. Jika menyiapkan modal adalah suami, maka semua harta adalah milik bersama. Manakala suami meninggal, maka semua harta bersama merupakan peninggalan suami dan berhak dibagikan kepada ahli waris. Adapun jika penghasilan harta bersama tersebut modal istri, maka harta tersebut dibagi dua, seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri. Seperdua untuk suami merupakan harta bersama, berbeda seperdua untuk istri. Itu menjadi harta asal istri, tidak termasuk dalam harta bersama, karena modal yang digunakan adalah modal dari istri. Jadi manakala sang suami meninggal, sedangkan modal untuk mendapatkan harta bersama dalam perkawinannya modal dari istri, maka harta peninggalan sang suami seperdua dari harta bersama tersebut, dan itulah yang dibagikan pada ahli warisnya. Adapun seperdua yang lain dari harta bersama tersebut mutlak menjadi harta pribadi istri, tidak menjadi peninggalan suami. Sekian. Bismillah, saya Muhammad Mahathir akan menjawab pertanyaan dari saudari Yusrah. Pertanyaannya, apakah anak susuan berhak mendapatkan bagian warisan ketika ibu tempat menyusuinya itu meninggal? Jadi anak susuan dalam tanda kutip yang disusukannya itu bukan keluarganya, seperti menyusukan keponakannya atau lain-lain yang masih ada hubungan keluarga. Maka dalam hal ini dalam hukum waris Islam, anak susuan disamakan dengan anak angkat, yaitu tidak berhak mendapatkan warisan dari ibu yang menyusukannya. Meski antara anak susuan sudah terjadi kemahraman dengan perempuan yang menyusuinya, itu tidak berarti anak susuan mendapatkan harta waris dari ibu susuannya, karena anak susuan dengan perempuan yang menyusuinya hanya sebatas hubungan mahram, bukan hubungan nasab, sebagaimana yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Beliau menyebutkan yang artinya umat ini telah sepakat atas kemahraman antara yang menyusui dan yang disusui, dan ia menjadi anaknya yang haram dinikahi selamanya, dan ia boleh melihat kepadanya, maksudnya boleh melihat auratnya dan berkhalwat dengannya serta berpergian bersamanya, dan tidak semua hukum peribuan berlaku akibat susuan, seperti bahwa ia tidak mewarisi satu sama lain dan tidak wajib saling menafkahi dan tidak membebaskan perbudakannya, dan juga tidak tertolak kesaksian keduanya untuk satu sama lain. Mereka dalam hukum-hukum ini sama seperti dua orang asing. Jadi berdasarkan penjelasan Imam An-Nawawi,
menurut beliau, walaupun persusuan mengakibatkan kemahraman, tetapi tidak semua hukum peribuan itu berlaku baginya. Salah satunya dalam hak waris mewarisi. Anak susuan dan ibu menyusukan disamakan seperti dua orang asing ketika hukum tersebut menyangkut kewarisan. Namun anak susuan bisa saja mendapatkan harta peninggalan dari ibu tempat menyusuinya apabila ibu tersebut pernah berwasiat untuk memberikan sebagian hartanya untuk anak susuannya. Jadi itu untuk jawaban dari saudari Yusrah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.